Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Gila. Ya, selamat datang kembali di kelas Bapak. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Ya, boleh Satriawan memimpin doanya dulu. Siapa? Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai, Kalau enggak langsung selesai. aja daripada yang di sana sudah selesai belum? Ya, terima kasih Satriawan. Yang di sana sudah selesai belum? Ya, sebelum Kalau Bapak satu mulai, minggu nanti baru selesai. tentu materi yang Sekali ya. Bapak akan ajarkan hari ini, Dua kali kan? ya Bapak akan absen terlebih dahulu. Hadir semua sepertinya ya. Bapak coba panggil. Mulyadi ada? Tolong dulu gini. Di Kanwar dong. Kanwar. Hadir, Pak. Oh ya ada. Oke, sepertinya hadir semua. Bagus kalau kayak gitu. Yang kecilnya nah. Ya, materi yang Bapak akan sampaikan hari ini yaitu tentang pengurutan. Jadi pembahasannya ya padahal pada minggu kemarin itu sudah disampaikan materi tentang pencarian. Ya, hari ini tentang pengurutan. Gimana ya kalau soal pengurutan ya kita sering hadapi itu dalam sehari-hari. Ya, Bapak akan tampilkan materi yang akan diajarkan. Udah dipotong belum itu? Ya, untuk keadaan kalian hari ini bagaimana? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Masih semangat ya? Itu yang bikin Semangat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Jangan udah masih praktek anak. Karena masih semangat, Bentar, Pak. ya lakukan hal yang baik. Kalau enggak begini. Ya, ini akan Bapak tampilkan. Mang. Sini ke dulu. Kalau mau toh kalian praktek di sini. Daripada nyambung sendiri-sendiri. Sudah kelihatan ya? Praktek sih sekalian nyambung. Pak, sudah tampil. Oke. Ya, materi yang Bapak akan sampaikan hari ini itu tentang pengurutan, di mana pada minggu kemarin itu tentang pencarian. Di sini ada pun tujuan pembelajarannya. Ya, kalian nanti bisa memahami beberapa algoritma proses sorting atau pencarian. Setelah itu, kalian juga bisa mampu menerapkan strategi algoritma yang efisien dalam proses sorting atau pengurutan. Ya, sebelum Bapak mulai, Bapak ingin bertanya sebagai langkah pretest Bapak, apa yang kalian ketahui tentang pengurutan? Ya, silakan nanti kalian tulis di lembar yang sudah Bapak sediakan. Kalian tulis masing-masing apa saja yang kalian ketahui tentang pengurutan. Bapak kasih kesempatan. Apa tuh? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Oke, kita lanjut materinya. Ya, di sini pengurutan. Pengurutan atau sorting itu merupakan satu proses atau operasi yang mengurutkan data dalam satu urutan yang diberikan, ascending atau Bagus enggak? descending. Ya, ini ada strateginya. Nanti kita akan pelajari strateginya. Kalau praktek lapor dulu. Mundur. Ascending apa? Ascending tahu? Jangan dibantu. Jangan dilihat-lihat. Mengurutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil, Pak. Yang paling besar Kebalik, ke yang paling... Pak. Kosongan lu tempat dek. Yang ujian. Ya, menurut Bambang yang lain? Pak. Betul, Sama, Pak. cuma kurang tepat, Bambang. Ya, ascending itu kan dari yang terkecil ke yang terbesar. Itu ascending. Semarang. Oke, dalam algoritma pencarian, Mana mau kanu perbaiki? ini terdapat beberapa teknik algoritma untuk melakukan pengurutan. Yang pertama, bubble sort, insertion sort, quick sort, Dipotong dua-dua ya. merge sort, dan selection sort. Ya, pada Sini. hari ini Bapak akan jelaskan Ini satu ya. ada beberapa teknik algoritma yang bisa kalian terapkan dalam proses pengurutan. Sebelumnya itu Bapak pengen tahu dulu, Ini, tapi dek. dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah menerapkan strategi pengurutan? Ya, cabut sendiri ya. Kesalahan Ada yang pernah? bukan tanggung jawabku.
Pernah, Pak. Ya, contohnya apa? Nur? Pengurutan misalnya contoh sederhananya dari mau pergi ke sekolah, Pak. Misalnya dari rumah, yang pertama bangun tidur, kita sholat, kemudian mandi, kemudian memakai pakaian yang rapi, kemudian di perjalanan, terus sampai sekolah. Ya, Begitu, ya Pak. terima kasih Kalau saya Nur. mengurutkan uang di dalam dompet, Pak. Oh ya, Bambang, biasa yang Kalau saya merah-merah pengurutan ranking, Pak. pengurutan ranking. Ya, terima kasih ya, semuanya tepat ya. Dimana ya itu adalah pengurutan yang biasa kita terapkan dalam sehari-hari. Yang biasa kalau kalian hadapi di sekolah itu kadang kalian mengurutkan posisi berbaris. Biasanya dari ukuran tinggi badan. Dimana yang ukuran tinggi badannya kurang biasa di depan, yang tinggi akan di belakang. Nah, di sini akan Bapak jelaskan teknik algoritma beberapa. Yang pertama yaitu adalah insertion sort. Ini mengurutkan sebuah list dengan cara menyisipkan elemen satu persatu sesuai dengan urutan besar kecilnya, sehingga semua elemen menjadi list yang terurut. Ya. Agar lebih mudah memahaminya, ya Bapak akan kasih contoh. Ini ada ilustrasi bagaimana melaksanakan insertion sort. Ya, di sini Bapak gambarkan dengan kartu. Nah, terdapat sebuah deret bilangan seperti 2, 3, 7, 6, dan 5. Kalau kalian bisa lihat, itu ada kartu. Ceritanya, satunya. Ya, kartu permainan. Ada 2, 3, 7, dan 5. Ya, bagaimana kita mengurutkan kalau menggunakan algoritma insertion sort? Dari 2, 3, 7, 6, dan 5. Kalau kalian lihat, kartu ini kan tidak berurutan, acak. Yang satunya bagus, supaya tidak pengaruh sama temanmu. 5-nya di akhir, 7-nya di tengah, 6-nya juga di tengah. Kalau kalian mau urutkan seharusnya 5 berada di tengah. Kalau menggunakan algoritma insertion sort, nah, itu bagaimana cara mengurutkannya? Nah, ini ada beberapa langkah. Yang pertama, proses iterasi pertama. Ya, pertama kalian mengurutkan dulu dari 2 menuju dari 2 ke 3 itu bagaimana? Kalian cek dulu angka 2 dan 3. Kartu 2 dan 3. Apakah 2 lebih besar dari 3? Bagaimana? Besar atau kecil? Lebih kecil, Iya, Pak. Pak. Nah, jika lebih kecil, ya berarti posisinya tetap 2 dan 3, jadi tidak akan berubah. Maka pada contoh ini, urutan 2, 3, 7, 6, dan 5 itu tetap menjadi 2, 3, 7, 6, dan 5. Oke, berikutnya proses iterasi kedua. Ya, kita ambil, karena 2 dan 3 tadi kita sudah periksa urutannya, sekarang kita ambil yang ke-7. Sekarang kita lihat lagi, kita bandingkan dengan yang sebelahnya, yaitu 3. Apakah 7 dan 3, apakah 7 lebih besar daripada 3? Bagaimana? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Betul. ya, karena 7 lebih besar daripada 3, jadi posisinya masih tetap. Jadi untuk insertion sort ini kita urutkan secara bertahap satu persatu. Tadi kita mulai dari 3, setelah itu 7, dan berikutnya kita ke 6. Nah, kita lihat 6. Kita bandingkan lagi dengan yang ke-7. Bisa kalian lihat, kita bandingkan. Apakah 7 lebih besar daripada 6? Iya, Pak. Ya, karena 7 lebih besar daripada 6, maka dipindahkan, disisipkan. Itulah maka dinamakan insertion sort, menyisipkan barisan yang sudah terurut. Ya, jadi disisipkanlah 6 ke antara 3 dan 7. Setelah ini disisipkan, kalian bandingkan lagi posisinya dari 6 dengan 3. Apakah 6 lebih besar daripada 3? Jika lebih besar, ya maka posisinya tetap di tempatnya. Oke, lanjut. Iterasi keempat. Ya, yang terakhir kita cek kartu kelima, nomor 5.
kita bandingkan 7 dan 5 bagaimana. Jika lebih kecil, ya maka dia akan turun. Setelah itu kita bandingkan lagi 5 dan 6. Setelah disisipkan di antara 7 dan 6 tadi dia, karena kita lihat 7 dan 5 itu 5 lebih kecil daripada 7 dan 7 lebih besar daripada 5. Maka dia disisipkan di antara 6 dan 7. Setelah itu baru kita bandingkan lagi 6 dan 5. Apakah 6 lebih besar daripada 5? Jika iya, maka dia akan disisipkan di antara 3 dan 6. Sehingga dapatlah urutan menjadi 2, 3, 5, 6, dan 7. Yaitu untuk insertion sort. Sejauh ini paham yang di sini? Sampai Pak Le. Anak-anak? Paham, Pak. Ya paham Pak. Ya. Paham, Pak. Ya, yang berikutnya adalah selection sort. Ini salah satu algoritma sederhana juga. Ya, dengan cara mencari menyeleksi bilangan terkecil atau terbesar bergantung urutannya. Ya, jadi tergantung urutan tadi mau kita ascending apa descending. Ya, di sini Bapak kasih contoh bagaimana pengurutan secara ascending. Ya, ini ya, kalian bisa lihat contoh tabelnya di mana dapat kita lihat ini dengan data yang sama, yaitu datanya 2, 3, 7, 6, dan 5. Bagaimana cara mengurutkan dengan selection sort? Yang pertama kita cari dulu di tabel yang pertama, kita cari tahu dulu 2. Dari angka ini yang paling kecil yang mana? 2, 3, 7, 6, dan 5, yaitu ada 2. Maka kita ambil 2, disimpan bagian yang terurut. Setelah itu di bagian yang belum terurut, itu 2-nya hilang karena sudah diambil tadi. Jadi sisa 3, 7, 6, dan 5. Jadi kalian bisa lihat juga Mana Nurul? mana angka yang paling kecil dari atas urutan ini, yaitu 3. Maka 3-nya diambil. Sisa 7, 6, dan 5. Di antara 7, 6, dan 5, mana yang paling kecil, yaitu 5. Maka tersisa 7 dan 6. Begitu seterusnya sehingga akhirnya terurut. Jadi dia mengambil angka-angka terkecil kalau kita ingin mengurutkan secara ascending. Ya, sebelum itu ada yang mau tanyakan yang tentang selection sort? Paham ya? Jelas Pak, Jelas paham. Pak. Saya Pak. Ya. Jelas, Pak. Saya Pak. Ya, silakan. Ahmad. Jadi proses pengurutannya itu satu persatu Pak sebenarnya Pak ya? Ya, kalau untuk illustration sort dan insertion sort itu satu persatu kita bandingkan satu persatu. Kalau yang insertion sort membandingkan, sedangkan kalau yang selection sort kita mencari satu persatu mana bagiannya nilai yang terkecil maka diambil. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Pada hari ini Bapak akan membagi peserta didik menjadi kelompok kecil. Jadi nanti kalian Bapak bagi kelompok masing-masing berpasangan. Ya, 2 orang saja. Nanti akan Bapak bagikan kartu di mana kalian nanti memainkan 10 kartu. Nanti kalian kocok secara acak dan kalian boleh menyusun kartu itu sesuai urutannya. Ini kalian boleh menggunakan strategi yang menurut kalian mana yang terbaik untuk paling cepat bisa mengurutkan kartu itu dengan baik. Oke, silakan kalian duduk di kelompoknya masing-masing. Kalian pilih kelompoknya saja, mana yang paling enak. Sudah ya? Sudah Pak. Ya, silakan kalian coba bermain kartu. Boleh kalian lakukan 2 kali atau 3 kali. Bagaimana kalian melakukan proses pengurutan. Nanti kalian boleh coba bagaimana algoritma yang baik, cara yang baik, cara cepat untuk bisa menyusun kartu tersebut. Sudah? Sudah ya? Udah Pak. Oke, setelah kalian menyusun kartu dan memainkan kartu tadi, jangan main kartunya pakai uang saja ya. Ya, kita akan
kalian akan bersama kelompoknya mendiskusikan LKPD yang Bapak bagikan. Di situ ada pertanyaan, kalian diskusikan bersama kelompoknya terkait permainan yang kalian mainkan tadi dan kalian tentang materi. Silakan kalian kumpulkan informasi sebanyak mungkin, mau itu kalian dari hasil permainan kalian, apa yang kalian dapatkan. Bapak kasih waktu 15 menit pengerjaannya, setelah itu nanti dikumpulkan, kalian bisa mempresentasikan di depan. Ya, selamat, silakan dikerjakan. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Kelompoknya Ahmad sudah ya, bagus. Kelompok yang lain? Sudah, Pak. Wih, Sudah, Pak. Jadi sudah. Kelompoknya Udah, Bambang siapa belum, Pak. kelompoknya? Kelompoknya Bambang belum, Pak. Sit. Sama Musid. Selesai, Ya, Pak. Oh, Bambang belum selesai? Bentar lagi, Pak. Ya. Oke, sepertinya sudah semua. Bapak ingin menanyakan secara keseluruhan bagaimana tentang permainan yang kalian laksanakan tadi. Boleh? Siapa saja? Kelompok yang siap? Kelompok Bambang, bagaimana? Ya, Pak. Gimana, Pak? Maaf, Pak, sinyalnya putus-putus. Oh iya. Bagaimana permainan yang dilaksanakan tadi? Oh, tadi senang banget, Pak. Senang. Kita jadi Dapat. tahu gimana cara mengurutkan, ada metodenya, ternyata nggak asal urut Iya. aja. Dapat ya teknik atau cara mengurutkan yang baik. Oke. Pada kesempatan hari ini kalian sudah melaksanakan diskusinya dan sudah mengumpulkan informasi bagaimana cara mengurutkan yang baik melalui contoh permainan kartu yang Bapak bagikan tadi. Nah, Bapak ingin satu orang, boleh merangkum apa saja materi yang telah kita pelajari hari ini. Mungkin Ahmad bisa bantu Bapak? Siap, Pak, siap. Ya, Jadi untuk rangkuman pertemuan kali ini, ternyata pengurutan itu ada tekniknya, Pak. Tidak asal-asal saja. iya. Ya, seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Ahmad. Oke, ya, jadi proses pengurutan data itu adalah proses pengurutan data yang sebelumnya acak, ya, seperti yang kalian contoh permainkan tadi. Kalian kocok kartunya jadi acak, sehingga nanti kalian boleh bisa menyusunnya kembali secara teratur menurut aturan tertentu. Ya, aturan tertentu di sini sesuai algoritma yang kalian gunakan. Contoh tadi menggunakan apa tadi? Selection sort atau menggunakan insertion sort. Ya, banyak lagi seperti tadi Bapak sampaikan algoritma penyusun pengurutan untuk suatu data. Ada barbell sort, dan sebagainya. Itu bisa kalian terapkan nanti. Oke. Nah, itu sampai di sini pembelajaran dari Bapak. Sebelumnya Bapak ingin kalian mengisi lagi lembar tadi yang sudah kalian isi. Silakan kalian isi apa yang sudah kalian ketahui tentang pengurutan setelah pembelajaran. Ya, baik, Pak. Ya, setelah tadi Bapak kasih penjelasan, setelah kalian melakukan permainan, sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Sudah saya kumpulkan, Pak. Ya, silakan dikumpulkan yang sudah. Pak. Sudah siap, Pak. Zain, sudah Zain? Pak. Oh, sudah juga, ya bagus. Ya, sekian pembelajaran dari Bapak. Nanti Bapak akan kasih tugas kalian, boleh kalian cek di classroom. Itu ada tugas dari Bapak, kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan melalui classroom juga. Nanti Bapak akan periksa satu persatu tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Oke, sebelum Bapak akhiri, boleh satu orang
memimpin doa sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini. Boleh Ahmad kembali memimpin doanya? Iya Pak, siapa? Ya, silakan Ahmad. Baik, mari teman-teman sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya, terima kasih dan selamat pagi semuanya. Ya, beri salam kepada Pak Guru. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pagi, Pak. Pak. Ya, terima kasih. Ya, sekian Pak, terima kasih. Terus intinya bagaimana nanti caranya? Terus satu mana? Pakai dulu lah, nanti gue ganti lah. Inilah nanti bayarnya nanti lah. Apa? Kan ini kan masih bisa dipakai lagi teman. Sebentar. Silakan Pak Haryanto, bagaimana Pak Haryanto? Atau dari teman-teman dulu? Saya dulu Pak, siapa Oh tahu iya Pak, silakan Pak Edi. siapa tahu sekarang sudah Iya, pinjam Pak. surat. Baik, tadi Pak Mulyadi ya? Pak Albert ya? Pak Albert Saya Pak. Pak. Dari Pak Albert. Ya, secara keseluruhan sebenarnya ya medianya sangat mendukung. Maksud saya ya apa yang mau disampaikan diangkat adalah bagian-bagian penting saja ianya. Itu yang pertama dari sisi tayangan. Kemudian dari sisi interaksi setelah berinteraksi dengan Biar seharusnya itu dua-dua serta diri. satu Ya. toh. Mungkin hanya sedikit saran bahwa di akhir paling tidak juga mungkin meminta untuk disimpulkan apa yang diketahui. Saya kira itu yang penting di penutup. Ya, di penutup selain berdoa, mungkin yang paling penting juga adalah simpulan dari apa yang dipelajari. Baik itu simpulan dari peserta didik maupun simpulan dari kita sebagai pengajar. Saya kira itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edi atas masukannya. Kemudian ada masukan dari teman-teman yang lain? Kalau waktu sendiri ini Pak tadi sekitar 19 menit lebih Pak waktunya Pak. Nggak sampai 20 menit. Ya, Jadi, lumayan Pak ya. kalau konsisten kita bisa berakhir di waktu yang ditentukan. Jadi keefisienan waktunya itu bagus Pak. Mungkin ada saran dari teman-teman yang lain, silakan Bapak Ibu. Pak Muksid bagaimana? Halo, saya Pak sudah mantap sekali Pak. Mohon izin Pak, kurang maksimal karena lagi kebanjiran Pak. Kampung saya lagi banjir. Innalillahi, Pak. Ya sabar Pak. Ya, Mudah-mudahan cepat surut Pak. Ya, ya Pak. Bagaimana yang lainnya? Pak Yusuf bagaimana menurut Pak Yusuf? Putus-putus suaranya kayaknya Pak Yusuf. Saya lupa record tadi, mungkin dari Pak Yusuf tadi ada ya. Ada. Saya juga record Pak. Ada saya record juga. Terima kasih Pak. Bagaimana? Kalau tidak ada masukan dari teman-teman yang lain, kita bisa lanjut lagi ke peserta yang kedua. Untuk peserta kedua hari ini, siapa Pak? Yang sudah ditunjuk menunjukkan Kak? Ya, bisa Pak, bisa Pak. Sekalian Pak. Kan kita belum tunjuk kan? Silakan Pak, silakan. Oke, karena udah pria, ladies lagi lah. Bu Mira mungkin. Ya baik. Terdengar ya suaranya Bapak Ibu? Iya, siap Aman, Bapak Bu. Ibu. Soalnya biasanya agak ngok. Suaranya agak sebentar ya.